Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Meliana dengan NIM akhir 126. Saya akan membahas tentang sejarah hukum ketenagakerjaan, di mana sejarah hukum ketenagakerjaan ini ada dua, sejarah di dunia dan sejarah di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di dunia. Menurut Agusmida di Eropa, sebagai reaksi perubahan-perubahan yang dimunculkan revolusi industri, penemuan mesin tenaga uap di Inggris sekitar 1750 membuka peluang untuk memproduksi barang atau jasa dalam skala besar. Sebelum itu, secara tradisional, pekerjaan di bidang agrikultur diselenggarakan mengikuti sistem feodalistik. Pekerja atau buruh hasil olahan ladang yang mereka kerjakan sendiri. Sejak abad pertengahan di perkotaan, kerja terlokalisasikan di pusat-pusat kerja kecil dan diselenggarakan oleh kelompok-kelompok pekerja dengan keahlian tertentu yang memonopoli dan mengatur ragam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Sekalipun demikian, kelas wirausaha baru yang bermunculan menuntut kebebasan dalam rangka memperluas cakupan dan jangkauan aktivitas mereka. Revolusi Prancis 1795 menjadi simbol tuntutan dari kelompok baru masyarakat modern yang mulai muncul adalah diproklamasikan keniscayaan persamaan derajat bagi setiap warga negara dan kebebasan berdagang. Hukum pada tataran negara bangsa dikodifikasikan di dalam kitab undang-undang yang dilandaskan pada prinsip-prinsip baru seperti kebebasan berkontrak dan kemukakan hak mitra atas keberadaan perserikatan kerja yang dianggap merupakan peninggalan asosiasi pekerja ke dalam gilda-gilda dihapuskan. Napoleon menyebarkan ide baru tentang hukum tersebut ke seluruh benua Eropa. Meskipun demikian, selama kurun abad ke-19, tampaknya kebebasan-kebebasan baru tersebut hanya dapat dinikmatin sekelompok kecil masyarakat elit yang muncul kemudian. Mayoritas masyarakat pekerja atau buruh kasar tidak lagi dapat menikmati cara hidup tradisional mereka yang dahulu berbasis agrikultur dan terpaksa mencari penghidupan sebagai buruh pabrik. Mereka terpaksa menerima kondisi kerja yang ditetapkan secara sepihak oleh kelompok kecil, majikan penyedia kerja. Kemiskinan memaksa mereka, termasuk keluarga dari anak-anak kecil, bekerja dengan waktu kerja yang sangat panjang. Kondisi kerja ini juga mengancam kesehatan mereka. Semua gerakan sosialis yang kemudian muncul serta kritikan dari pemerintah, gereja, dan militer berhasil mendorong diterimanya legislasi perburuan yang pertama di banyak negara Eropa. Buruh anak dihapuskan. Penghapusan ini diikuti oleh kebijakan lain berkenaan dengan jam kerja buruh perempuan di bidang industri. Kemudian aturan yang sama muncul untuk buruh laki-laki. Sekitar tahun 1900-an, beberapa negara Eropa memodernisasi legislasi mereka perihal kontrak atau perjanjian kerja yang sebelumnya dilandaskan pada konsep-konsep hukum Romawi. Salah satu prinsip baru diperkenalkan bahwa buruh atau pekerja adalah pihak yang lebih lemah sehingga memerlukan perlindungan hukum. Buruh mulai mengorganisasi diri sendiri dalam serikat pekerja secara kolektif. Mereka dapat bernegosiasi dengan majikan dalam kedudukan kurang lebih setara. Dan inilah pertama kalinya diperkenalkan konsep perjanjian atau kesepakatan kerja bersama. Hugo Schimsheimer, guru besar hukum, mengembangkan konsep kesepakatan kerja bersama, dan menurut legalisasinya, konsep yang ia kembangkan di Jerman pada era Weimar disiapkan ke dalam perundang-undangan. Dalam langkah ini menginspirasi banyak negara lain untuk mengadopsi konsep yang sama. Di Jerman pula pertama kali konsep Dewan Kerja yang juga menyebar ke banyak negara di Eropa. Pada abad ke-20, asuransi atau jaminan sosial sudah berkembang di Jerman pada akhir abad ke-19 dan menyebar ke seluruh Eropa sejak awal abad ke-20. Pada tataran berbeda, juga dikembangkan kesepakatan internasional yang dibuat dengan tujuan mencegah persaingan antar negara dengan dampak buruk pada akhir Perang Dunia Pertama. Revolusi sosial di Rusia dan Jerman menyerahkan pemerintah diperlukan pengembangan kebijakan sosial yang bersifat khusus. Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia melalui jalan yang panjang sejak Indonesia masih disebut Hindia Belanda dengan rentetan penjajahan dan kemelut yang terjadi di dalam negeri. Ketenagakerjaan sepakat dengan perburuan dan perbudakan telah diperjuangkan sejak masa lampau. Di era penjajahan Belanda, era perbudakan yaitu tahun 1819, hak milik dan pajak budak 1820, perdagangan budak 1825, dan era penjajahan Jepang yaitu penyiksaan buruh dengan propaganda untuk menyerap sumber daya alam
Scoli Ordonantia yang menimbulkan praktik perhambaan dan transisi buruh. Terdapat 2 periode yang menjadi garis besar sejarah hukum ketenagakerjaan sekaligus menjadi awal kebangkitan kesadaran dan landasan tatanan ketenagakerjaan di Indonesia. Masa sebelum kemerdekaan, masa setelah kemerdekaan. Nah, masa sebelum kemerdekaan, kerja rodi di era penjajahan Belanda merupakan sebuah propaganda dan peningkatan sistem mekanisme dari praktik perbudakan. Adanya unsur paksaan, mekanisme kepemilikan dan perdagangan budak. Invasi Jepang tahun 1942 sampai 1945, medio Jepang menduduki sebagian besar wilayah Asia dengan propaganda PA. Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang lebih kejam, menyiksa, tak berperi kemanusiaan, dan sangat membekas di ingatan bangsa Indonesia. Sistem tersebut dikenal dengan sebutan Romusa. Masa setelah kemerdekaan, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah fokus untuk menyusun fondasi negara dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah resmi merdeka dan lepas dari penjajahan, hukum ketenagakerjaan sepenuhnya telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2. Tahun 1951 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja diberlakukan, mengatur pekerjaan yang boleh dilakukan anak-anak, remaja, perempuan, dan orang dewasa, mengatur tempat kerja, waktu kerja, dan jam istirahat kerja, penerapan sengketa kerja dengan mekanisme damai yang dapat dibantu oleh pegawai Kementerian Perburuan dengan instruksi Menteri Tenaga Kerja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.